Seperti kata Dava, untuk beberapa hari ini mereka akan sangat sibuk. Dava dan Nathan bolak-balik membuat laporan ke kantor polisi. Dava sudah membulatkan tekadnya jika dia tidak akan membuka pintu damai, sehingga laporan mereka akan terus diproses. Rianti dan Rama yang mendengar kejadian mengerikan itu ingin segera pulang dari luar negeri. Kebetulan mereka saat ini berada di luar negeri untuk urusan pekerjaan Rama. Suami istri itu sungguh tidak menyangka jika akan ada kejadian seperti ini. Mereka sangat sedih dan teringat masa lalu kembali, di mana salah satu anak kembarnya hampir saja kehilangan nyawa. Gue udah bilang sama mama papa, kalau mereka nggak perlu balik, kita bisa ngurus semua ini, kata Nathan dengan santai. Walaupun kedua orang itu sangat lelah dengan kejadian semua ini, mereka tidak pernah menampilkan raut lelah sama sekali. Mereka terlihat sangat kuat. Gue juga mikirnya gitu, biar kita aja yang ngerasain semua ini, kata Dava mengambil minuman isotonik dari dalam kulkas. Dia menuangkan ke dalam gelas. Setelah penuh dia memberikan kepada Nathan. Gue gak mau minum yang kayak gituan, gak sehat, kata Nathan menolak. Nathan memang pecinta makanan sehat, sehingga jarang sekali dia meminum minuman ringan ataupun minuman yang bersoda. Gue mau beli kelapa muda aja, kata Nathan lalu bergegas mengambil kunci mobilnya. Hai, mau ikut beli kelapa muda enggak? Nathan berteriak dari tangga. Natalia yang mendengar suara Nathan langsung menghampiri suaminya. Mau ikut? Kata Natalia langsung meraih tangan Nathan untuk digandeng. Dava yang melihat dua sejoli itu langsung memalingkan mukanya dan memilih minum. Ya, dia juga kadang iri melihat kemesraan mereka. Namun untuk memiliki seorang kekasih, di dalam lubuk hatinya dia masih sangat trauma. Dava beberapa kali berurusan dengan orang yang sangat terobsesi kepadanya, sehingga dia sedikit takut memiliki hubungan lebih dengan seorang wanita. Inilah alasannya dia masih jomblo sampai sekarang. Dia yang selalu tersenyum kalau diledek jomblo, sebenarnya menyimpan luka dari masa lalu. Luka yang sama yang membuatnya tidak bisa leluasa mencintai seseorang. Gak mau nggak, Dav? Kata Nathan sebelum pergi. Dia masih sempat menawarkan kelapa muda pada Dava. Gak usah, nanti kalau pingin gue beli sendiri. Ya udah kalau gitu, gue pergi dulu. Nathan dan Natalia mencari kelapa muda ke toko buah. Natalia langsung senang saat sudah mendapatkan kelapa. Besar banget, katanya sambil menenteng kelapa mudanya ke dalam mobil. Nathan sebenarnya melarang Natalia untuk membawa, tapi Natalia bersikeras membawa sendiri kelapanya. Setelah membeli kelapa muda, Nathan berhenti di sebuah minimarket dan membeli beberapa susu untuk ibu hamil. Mereka belum sempat membeli susu ibu hamil sebelumnya. Sama kondomnya satu, kata Nathan santai, membuat wajah Natalia dan bak kasirnya memerah. Nathan sama sekali tidak peduli. Dia membayar belanjaan mereka, lalu kembali lagi ke mobil. Bisa-bisanya lo beli gituan di sini, kata Natalia menutup wajahnya. Wajahnya masih sangat merah. Mereka jual, kita butuh. Jadi apa masalahnya kalau kita beli? Tapi malu. Gak usah malu. Kita menggunakan dengan tepat kok. Tetap aja gue malu. Selama ini kita gak pakai. Jadi ini momen pertama kita beli.
kata Nathan sambil tertawa. Wajah Natalia semakin merah mendengar ucapan Nathan. Nathan tersenyum melihat wajah lucu Natalia. Menggoda Natalia adalah hal paling menyenangkan untuknya. Apalagi saat melihat wajah Natalia memerah malu. Dia jadi semakin bersemangat. Nanti kalau habis kita beli lagi, kata Nathan sampai ketawa. Nathan, jangan goda gue. Kalau gitu cium gue. Nathan. Iya sayang. Kenapa sayang? Love you, kata Nathan. Laki-laki tampan itu menaikkan sebelah alisnya. Dia juga menyandarkan wajahnya dengan posisi miring ke arah Natalia. Kebetulan mereka sedang berhenti karena lampu merah. Love you, kata Nathan mengulang ucapannya. Kata Nathan lembut. Love you too, kata Natalia, malu sampai telinganya memerah. Nathan juga sebenarnya gugup sekali, tapi dia mencoba sok cool karena wajahnya mendukung, jadi tidak ketahuan sama sekali dengan Natalia. I love you, kata Nathan, lalu mengecup bibir Natalia. Natalia menyentuh kepala Nathan dan mengelus rambutnya. Sebelum mereka berciuman lagi, ada bunyi suara klakson, tanda lampu sudah hijau. Mau tidak mau Nathan harus fokus mengemudi. Natalia membuang pandangannya ke arah luar jendela mobil. Sepanjang perjalanan mereka hanya diam, sibuk mengatur detak jantung yang memacu kencang. Now, later and forever, I love you always, kata Nathan dengan tegas. I also, kata sederhana tapi mampu membuat dua orang itu berbunga. Tidak butuh banyak ungkapan untuk menyatakan cinta ternyata. Nathan merasa bodoh selama ini. Dia pusing memikirkan cinta akan ditolak. Padahal untuk mengucapkan kata sederhana sangat mudah. Bodohnya dia selama ini menunggu. Padahal wanita itu susah maju. Kalau sudah dimulai, barulah dia akan mengatakan isi hatinya. Gue juga cinta kalian. Sini pelukan, kata Dava yang entah datang dari mana. Dia langsung berlari dan memeluk Nathan dan Natalia. Ketiga orang itu langsung berpelukan seperti Teletubbies, melompat, memutar. Love you more, kata Dava lagi. Asisten rumah tangga yang melihat mereka menggeleng heran. Ada-ada aja tingkah ketiga anak ini. Traktir gue, kata Dava penuh harap. Bakal gue traktir kalau lo udah punya pacar, kata Nathan sambil tersenyum miring. Nat, minta duit, kata Natalia menendahkan tangan. Nathan langsung mengeluarkan dompetnya dan memberikan pada Natalia. Gue yang traktir, pakai uang Nathan, kata Natalia sambil tertawa. Dava mengacungkan jempolnya pada Natalia. Good job, Lia. Uang Nathan itu banyak. Jadi ayo kita habiskan. Papa suka mengasih Nathan uang lebih banyak dari gue. Karena dia gak pernah minta, jadi papa selalu mikir uangnya kurang, kata Dava mengadu pada Natalia. Hal itu bukan karena Rama pilih kasih, tapi Nathan tipe tidak suka meminta, sehingga Rama selalu khawatir kalau Nathan sedang kesulitan. Sementara Dava lebih terbuka dan cenderung banyak maunya. Jadi sebelum uangnya habis, pasti sudah meminta lagi pada Rama. Ayo kita makan di luar malam ini. Tenang aja, gue yang traktir. Tapi pakai uang suami. Semua uang gue, punya lo, Ai. Lo bisa pergunakan buat apa aja.
Uang gue aman kok, tapi kok gue ngenes banget, kata Dava. Makanya cari pacar, calon istri kalau bisa. Lo mau tipe yang kayak mana? Kata Natalia iseng. Senja. Tanpa disangka Dava menjawab kali ini. Nathan dan Natalia langsung melempar tatapan satu sama lain. Maksudnya gue yang baik dan ramah, kata Dava mengoreksi perkataannya. Nathan malah menatap Dava curiga. Ada hal yang gak gue tahu, kata Nathan misterius. Lo suka anak periang dan suka senyum. Terlihat pembuat onar, tapi sebenarnya baik. Rambut pendek untuk saat ini dan sangat santai, kata Natalia mencoba mengorek informasi lebih dalam. Yap, kayak gitu, kata Dava tersenyum. Lucu dan manis juga. Dava melanjutkan. Fix senja, kata Nathan membuat Dava menutup mulutnya, lalu berlari. Nathan langsung mengejarnya. Ayo cerita sama gue. Gak jadi ikut, kata Dava saat ditanya tentang makan malam di luar. Sepertinya dia ngambek karena diejek oleh Nathan tentang senja. Jadi dia tidak mau ikut makan malam bersama. Ayo ikut, gak usah baperan. Jauh lebih nyusahin Nathan dulu, kata Natalia. Gue gak mau ikut, males. Sialan kalian semua, katanya dengan wajah memerah. Ya udah, bodo amat. Lo makan mie aja, karena Mbak gak masak buat makan malam, kata Nathan. Kita makan daging lo, Dav. Enak banget. Lembut langsung meleleh di mulut. Bayarnya pakai uang Nathan. Bisa pesan sepuasnya, kata Natalia menggoda. Udah, lo gak usah ikut. Ayo, kita langsung berangkat aja. Kok gitu sih, Nat? Harusnya lo bujuk gue kek, kata Dava tambah ngambek. Ya udah, ayo, kata Nathan. Akhirnya Dava ikut juga bersama mereka. Ikut satu mobil dengan Nathan dan Natalia juga. Dia seperti patung di belakang dua orang, menyaksikan kemesraan dua sejoli yang tidak peduli jika ada orang lain di mobil ini. Dav, lu kan kerjasama dengan Senja. Lancar gak? Tanya Natalia penasaran dengan kisah cinta Dava. Lancar, cuman buat beberapa video sama foto aja. Minggu depan bakal dipublikasikan, katanya sedikit hati-hati, takut diledek lagi. Cosplay karakter game number 1 yang mana? Tanya Natalia penasaran. Dava menunjukkan handphone dan menunjukkan satu buah foto. Sungguh sangat cocok sekali dengan Dava. Tersenyum riang dan terlihat tengil. Dia benar-benar sangat tampan, tapi tetap Nathan yang paling utama. Kalau menurut Natalia, tidak ada yang bisa menggeser posisi Nathan di hatinya. Memang kalau seorang wanita sudah jatuh cinta, tidak ada yang akan bisa menggeser posisi laki-laki yang dicintainya. Buat lihat yang lain, tunggu minggu depan aja. Gak perlu, tiap hari gue juga lihat muka lo, kata Nathan santai. Tapi kalau yang ini beda. Tetap aja masih muka lo. Gak ada bedanya sejak dulu muka lo kayak gitu doang. Nyebelin. Gue gak nyebelin. Gue baik hati dan tidak sombong. Itu yang bikin lo lebih nyebelin. Sifat gak sadar diri, kata Nathan kejam. Natalia hanya mendengar perdebatan dua saudara itu. Tidak akan ada habisnya.
Kadang pusing juga, tapi kalau melihat mereka serius, sudah pasti sedang menghadapi masalah yang tidak kalah serius juga. Natalia lebih mendengarkan perdebatan konyol Dava dan Nathan. Untung aja mereka segera sampai ke restoran yang mereka tuju, sehingga perdebatan Dava dan Nathan sedikit tertunda. Buku menunya kelihatan kayak catatan kematian, hitam semua, kata Dava berbisik kepada Natalia. Yakin dong makanannya enak, suasananya horor gini. Emang gini konsep restoran, makannya pasti enak semua. Banyak review kok, mereka bilang enak. Gue kurang yakin sih, tapi ayo kita coba, kata Dava. Nathan tidak banyak komentar, dia langsung melihat buku menu dan memesan makanan. Natalia juga, tapi Dava malah melihat ke arah sekeliling. Matanya secara tidak sengaja bertemu dengan Senja. Gadis cantik itu tersenyum padanya. Dava membalas senyum itu dengan ramah juga. Senja, kata Natalia melambaikan tangannya pada Senja. Senja juga membalas sapaan Natalia dengan ramah. Melihat Senja yang duduk sendiri, Natalia langsung menghampiri Senja. Senja, lu sama siapa kesini? Tanya Natalia penasaran. Dia cukup sering bertukar hubungan dengan Senja sejak gadis tombok itu meminta nomor telepon Dava. Sendirian. Kebetulan gue ada waktu luang hari ini, tapi nggak ada yang mau nemenin, jadi gue pergi sendiri, katanya dengan santai. Sungguh luar biasa sekali, Senja bisa melakukan apapun sendiri. Seperti saat ini, dia dengan santainya duduk sendiri tanpa teman, padahal kursi lain tidak ada yang sendirian. Kalau gitu, ayo gabung aja sama kita. Natalia menawarkan Senja untuk bergabung. Tenang, Nathan jinak kok, kata Natalia lagi. Karena takut Senja menolak, karena Nathan pernah galak padanya. Gue gak takut kok, jadi ayo gabung, kata Senja membuat Natalia tersenyum lebar. Senja duduk di samping Dava. Nathan memperhatikan gerak-gerik saudara kembarnya itu. Ternyata Dava cukup bisa menyembunyikan perasaannya. Dia terlihat biasa saja, tapi Nathan tahu beberapa kali Dava melirik Senja dengan tatapan yang tidak biasa. Perbedaan kecil itu hanya bisa dilihat oleh Nathan seorang. Natalia dan Senja sama sekali tidak merasakan keanehan Dava. Sejak kapan kalian dekat? Tanya Nathan pada Natalia. Namun malah Dava yang melambaikan. Nathan melempar senyum sinis pada Dava. Sejak seminggu atau beberapa hari yang lalu, jawab Senja. Kita bestie, kata Natalia. Karena Nathan udah naik pangkat, jadi gue butuh bestie baru. Memang yang paling utama harus tetap gue, kata Nathan. Dava hanya memutar bola matanya bosan, mulai lagi menyaksikan kemesraan dua orang ini. Akhirnya makanan mereka sampai. Ternyata benar kata Natalia, kalau makan di sini sangat enak. Untung saja dia ikut. Kalau tidak ikut, Dava pasti rugi. Makan mie instan sendiri di rumah. Kalian makannya banyak, tapi badan tetap kecil, kata Dava tersenyum melihat Natalia dan Senja yang makan dengan porsi banyak. Gue kan gak makan sendirian lagi, ada dua orang yang makan, kata Natalia santai dan tetap melanjutkan makan. Dia sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan Dava. Senja juga sama, gadis itu tidak peduli.
Dia juga makan dengan lahap tanpa malu-malu. 2 orang. Lo hamil? Kata Senja kaget. Iya, gue lagi hamil. Natalia terlihat sangat bahagia memberitahukan kehamilannya. Selamat ya, gue bakal kasih kalian hadiah. Senja ikut senang mendengar kabar kehamilan Natalia. Dia memang sangat cocok menjadi teman Natalia setelah Nathan, karena Senja tipe orang yang tulus dan baik pada temannya. Dia juga tidak punya maksud lain, berbeda dengan orang-orang lain selama ini. Mereka mendekati Natalia karena ingin dekat dengan Nathan juga. Bentar lagi gue punya anak, kata Dava dengan bangga. Anak Nathan, anak gue juga, kata Dava menjelaskan sebelum terjadinya kesalahpahaman. Anak gue, kata Nathan. Anak gue juga, jangan protes. Makanya Dav, cari pacar terus nikah, biar lo juga bisa punya anak juga. Gak deh dia, gue belum mau pacaran. Lo belum punya pacar Dav? Gue kira lo pacarnya banyak banget. Selama ini dikelilingi cewek mulu, kata Senja kaget. Senja sedikit menarik senyum di sudut bibirnya. Jomblo dari lahir, Nathan menjawab. Senja langsung ngakak, karena dia tahu Nathan tidak akan berbohong. Penting happy, kata Dava menyangkal. Mereka makan sambil bercerita. Seperti biasa, Dava dan Nathan berdebat. Di tengah kehangatan suasana, tiba-tiba ada yang datang dan menghampiri Senja. Awalnya Dava, Nathan, dan Natalia berpikiran jika itu adalah fans Senja. Maklum, temannya mereka itu cukup terkenal di kalangan anak muda. Ternyata udah ada temannya. Gue nyusulin lo. Gue kira masih sendiri. Kalau gitu gue balik aja deh. Have fun kecil. Gue balik deh, katanya dengan lembut dan mengacak-ngacak rambut Senja. Sebelum pergi, orang itu membungkukkan badannya dan menunjuk pipinya. Senja langsung mencium pipi laki-laki itu. Nathan melihat Dava. Apakah saudaranya itu baik-baik saja? Tersambung.